Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya. Nyalakan loncengnya agar selalu bisa mengikuti video pembelajarannya. Kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan sahabat dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logaritma. Perhatikan permasalahan berikut. Nah, untuk mengetahui berapa lama ia harus menabung, maka kita dapat menggunakan konsep dari logaritma. Logaritma merupakan kebalikan dari pangkat. Nah, logaritma sendiri bertujuan untuk menentukan pangkat. Andaikan kita memiliki suatu bentuk pangkat A, pangkat B sama dengan C, di mana A adalah bilangan pokok dan B adalah pangkat, kemudian C adalah numerus, maka jika ingin menyatakan bentuk pangkat tersebut dalam bentuk logaritma, penulisannya adalah A log C sama dengan B. Nah, nanti untuk logaritma, penulisan bilangan pokoknya hati-hati, sensitif ya terhadap penulisan untuk logaritma itu sendiri. Bilangan pokoknya pastikan penulisannya kecil seperti ini. Nah, kemudian syarat dari bilangan pokok tersebut lebih dari 0 tetapi tidak 1. Kemudian untuk C, numerusnya syaratnya adalah lebih dari 0. Coba perhatikan contoh bilangan berpangkat berikut ini. Dan perhatikan bagaimana cara penulisannya dalam bentuk logaritma. Yang pertama ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, di sini 2 itu bilangan pokok, 3 adalah pangkat, dan 8 adalah numerus. Maka penulisan dalam bentuk logaritmanya adalah 2-nya bilangan pokok ditulis kecil di atas semacam ini, kemudian log. Hasilnya pangkat atau numerus yaitu 8 sama dengan pangkatnya berapa? 3. Jadi bisa diartikan 2 log 8, 2 pangkat berapa biar hasilnya 8. Contoh berikutnya adalah 7 pangkat 2 sama dengan 49. Maka untuk menyatakan dalam logaritma penulisannya, bilangan pokoknya adalah 7, maka 7 ditulis kecil semacam ini. 7 log 49 itu hasil dari perpangkatannya. Nah, sama dengannya berapa? Ya, pangkatnya sendiri, berapakah? 2. Jadi, 7 pangkat berapa biar hasilnya adalah 49, maka jawabannya adalah 2. Contoh selanjutnya adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, jika dinyatakan dalam log berarti penulisannya adalah bilangan pokoknya 10, maka 10 ditulis kecil. Nah, tetapi khusus 10 dalam logaritma nanti tidak ditulis ya. Jadi kesepakatannya jika kalian ketemu logaritma, di sini tanpa tertulis bilangan pokoknya berapa, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan pokok tersebut adalah 10. Kemudian log 100, artinya berarti 10 pangkat berapa biar hasilnya 100. Nah, pangkat berapakah? Yaitu pangkat 2. Hati-hati kita menghitung pangkatnya, bukan perkaliannya, tapi bukan 10 dikali berapa biar 100 ya, tetapi 10 dipangkat berapa biar hasilnya 100. Contohnya kita hitung bersama, ada 2 log 32 per 3 log 9. Nah, masing-masing kita selesaikan. 2 log 32, jadi apa artinya 2 log 32? Artinya adalah 2 pangkat berapa biar hasilnya 32. Yuk dihitung bersama. Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Oh, 2-nya sebanyak 5. Berarti hasil dari 2 log 32 adalah 5. Kemudian per 3 log 9. Jadi 3 pangkat berapa biar hasilnya 9? Kita hitung 3 kali 3, 9. Oh, 3-nya sebanyak 2. Berarti 3 log 9 nilainya adalah 2. Maka penyelesaian dari soal pertama adalah 5 per 2. Selanjutnya adalah 5 log 125. Ayo, berarti 5 pangkat berapa biar hasilnya 125. Kita hitung bersama. 5 kali 5, 25. Kali 5 lagi 125. Oh, 5-nya sebanyak 3. Jadi hasil dari 5 log 125 adalah 3.
Selanjutnya adalah 2 log 4 ditambah log 1000. Nah, dihitung masing-masing ya. 2 log 4. Berapakah nilai dari 2 log 4? Ayo, 2 pangkat berapa biar hasilnya 4? 2 kali 2, 4. Oh, berarti hasilnya adalah 2. Lalu log 1000. Nah, logaritma jika di sini tidak tertulis, maka bilangan pokoknya berapa? Ya, betul 10. Jadi 10 log 1000. 10 pangkat berapa biar hasilnya 1000? Yaitu nilainya 3. Jadi selesaiannya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh selanjutnya adalah log 4 ditambah log 25. Nah, dihitung masing-masing. Logaritma kalau yang tidak tertulis bilangan pokoknya berapa, Cah? Ya, betul 10. Nah, sekarang log 4 artinya berarti 10. Pangkat berapa hasilnya 4? Coba dipikirkan. Apakah bisa kita menemukan bilangan bulat yang mana jika kita pangkatkan oleh 10, dipangkat 10 pangkat bilangan tersebut hasilnya 4? Nah, tidak bisa. Memang tidak ada bilangan bulat yang memenuhi. Kemudian untuk log 25 juga demikian. 10 pangkat berapa biar hasilnya 25? Apakah bisa kita menemukan bilangan bulat berapa yang memenuhi? Tentunya tidak ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita manfaatkan sifat-sifat dari logaritma. Nah, apa saja sifat-sifat dari logaritma? Yuk, kita simak yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita membahas mengenai sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0. A log 1 artinya adalah A pangkat berapa biar hasilnya 1, maka pasti jawabannya adalah 0. Berikutnya adalah A log A sama dengan 1. A log A itu artinya adalah A pangkat berapa biar hasilnya A. Jadi pasti hasilnya adalah 1. Misalkan 2 log 2 itu 1. 3 log 3, 1. 4 log 4, 1 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, A log B ditambah A log C. Itu sama dengan A log B dikalikan dengan C. Perhatikan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah sama, yaitu sama-sama A. Kemudian jika bilangan pokok sama, kemudian logaritmanya dijumlahkan, maka nanti sama dengan hasil pangkatnya, yaitu numerusnya itu dikalikan. Lognya tetap ditulis ya. Lalu yang keempat, A log B dikurangi A log C. Nah, perhatikan juga sama-sama bilangan pokoknya A. Sama-sama dengan bilangan pokok yang sama. Maka nanti bisa dibuat A log B per C. Berarti numerusnya dibagi. Oke. Selanjutnya adalah sifat yang kelima. A log B pangkat N. Nah, di sini B-nya berpangkat N. B-nya berpangkat ya. Maka nanti akan sama dengan N dikalikan dengan A log B. Berarti pangkatnya itu jadi pengali. Ditaruh depan semacam ini. Kemudian yang keenam itu pengembangan dari yang kelima. Yang keenam di bilangan pokok di A itu juga memiliki pangkat, yaitu A pangkat M log B pangkat N. Maka nanti sifatnya adalah N per M kali A log B. Kemudian untuk sifat yang ketujuh, di situ ada perkalian logaritma. Nah, hati-hati yang dikalikan lognya. Ada A log B dikali B log C. Nah, di sini kita lihat berurutan ya, bilangannya sama antara numerus dengan logaritma yang kiri dengan bilangan pokok dengan logaritma yang sebelah kanan sama, maka nanti coret aja hasilnya adalah A log C. Kemudian yang ke-8, A log B itu nanti akan sama dengan 1/4 dari B log A. Jadi ketika kita membolak-balik antara bilangan pokok dengan numerusnya, nanti nilainya menjadi 1/4-nya. Kebalikannya ya. Bilangan pokok dan numerus dibolak-balik, maka nilainya jadi kebalikan, yaitu 1/4-nya. Berikutnya adalah sifat ke-9, yaitu A log B bisa dibuat bentuk pecahan. P log B per P log A. Kita bisa membentuk pecahan semacam ini, asalkan syarat dasarnya adalah bilangan pokok yang kita buat haruslah sama. Sama-sama P, mungkin sama-sama
2 sama-sama 3. Andaikan terdapat 2 log 5 berarti akan sama dengan 3 log 5 dibagi 3 log 2. Semacam itu contohnya. Kemudian sifat yang ke-10, di sini terdapat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok A, kemudian pangkatnya berupa logaritma dengan bilangan pokok A juga. Nah, selama sama bilangan pokok di awal dengan bilangan pokok logaritma, maka hasilnya akan sama dengan numerusnya. Ini ya, ada A pangkat A log B sama dengan B. Jadi tinggal B-nya saja. Andaikan terdapat 2 pangkat 2 log 7, berarti nanti hasilnya akan sama dengan 7. Begitu. Ini mengenai sifat-sifat logaritma. Baiklah, kita ke contohnya. Ada 2 log 24 dikurangi 2 log 3. Nah, di sini terdapat pengurangan, kemudian bilangan pokoknya sama. Jadi nanti bisa menggunakan sifatnya. Kalau pengurangan logaritma dengan bilangan pokok yang sama, berarti nanti sama dengan dibagi ya numerusnya. Jadinya adalah 2 log 24 dibagi 3. Berapa 24 dibagi 3? Oh 8. Jadinya sama dengan 2 log 8. Berapa nilai dari 2 log 8? Sama dengan 3. Selanjutnya yang kedua, log 25 ditambah log 4. Nah, di sini terdapat logaritma, kemudian ada penjumlahan, kemudian kita lihat ternyata bilangan pokoknya sama, yaitu berapa? 10. Nah, kalau bilangan pokok sama dijumlah, nanti akan sama dengan dikalikan numerusnya. Jadinya log 25 dikali 4. Berapakah 25 dikali 4? 100. Jadinya log 100. Kalau nggak ditulis berarti bilangan pokoknya berapa tadi? 10. Jadinya 10 log 100. 10 pangkat berapa? Biar hasilnya 100, yaitu 2. Jadi nilainya sama dengan 2. Berikutnya diketahui 3 log 2 sama dengan A, kemudian 3 log 5 sama dengan B. Nyatakan 3 log 60 dalam A dan B. Maaf di situ ketumpuk-tumpuk ya hurufnya. Saya ulangi, yang ditanyakan adalah nyatakan 3 log 60 dalam A dan B. Jadi yang diketahui di sini kita lihat bilangan-bilangannya adalah 3, 2, dan 5. Maka untuk yang ditanyakan pun usahakan juga nanti muncul bilangan-bilangan 3, 2, dan 5. Nah, di sini terdapat bilangan 3 dan 60. Nah, 3 kan sudah sesuai ya dengan yang diketahui. Nah, kemudian 60. Nah, 60 nanti kita munculkan biar jadi 2, 3, atau 5. Dengan cara bagaimana? Difaktorisasi. Dibuat perkalian kecil-kecil. 60, andaikan kita bagi 2 sama dengan 30. Kemudian dibagi 2, 15. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Oh, jadi 60 nanti bisa dijadikan bentuk perkalian 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadinya 3 log 60 bisa dinyatakan dengan 3 log 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, kemudian kita pakai sifatnya. Tadi sifat yang ketiga bahwa 3 log A log B ditambah A log C jadinya adalah A log B kali C. Nah, sekarang kebalikannya kita punya perkaliannya. Maka kita rubah ke bentuk penjumlahannya. Jadinya adalah 3 log 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 5. Kemudian sama dengan 3 log 2. Dilihat, diketahui bahwa 3 log 2 sama dengan A. Oh, berarti ini sama dengan A. Ditambah A lagi. Kemudian ditambah berapa 3 log 3? Selama kembar pasti hasilnya 1. Kemudian ditambah 3 log 5. 3 log 5 diketahui di soal sama dengan B. Jadinya A tambah A kuadrat atau berapa A? 3A. Apakah 3A? Bukan ya, tapi 2A. 2A tambah 1 ditambah B. Oke, selanjutnya tips untuk mengerjakan soal tentang logaritma. Yang pertama, cermati bentuk logaritma yang akan ditentukan nilainya. Apakah bisa langsung di hasil ataukah harus menggunakan sifat? Kalau memang menggunakan sifat, nanti kita gunakan sifat yang mana? Dilihat bentuknya. Kemudian perhatikan juga basis dan numerusnya. Nah, kalau misalkan dia bisa dihasil langsung, berarti pastinya basis dan numerusnya itu berhubungan pangkat ya. Sama-sama 2 pangkat, sama-sama 3 pangkat atau bagaimana. Atau misalkan nanti tergantung dengan yang diketahui.
Kemudian jika muncul bentuk akar, maka rubah dulu ke bentuk pangkat, karena di awal memang logaritma itu untuk menentukan pangkat. Jadi usahakan dalam bentuk pangkat semua ya. Lalu jika basis atau numerusnya berupa pecahan, maka nanti ubahlah ke bentuk pangkat negatif. Misalkan basisnya 1/2 atau mungkin numerusnya 1/100 seperti itu, maka nanti usahakan bentuk pangkat negatif. Kemudian jika nanti ketemu misalkan seperti contoh soal yang terakhir tadi, yang diketahui itu bilangannya kecil-kecil, nah ternyata yang ditanyakan bilangannya lumayan besar, maka nanti buatlah ke bentuk perkalian atau pembagian. Demikian video pembelajaran untuk kali ini, semoga bermanfaat. Semangat selalu ya sahabat, semoga tetap sehat. Kemudian jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum.